Perseteruan rumah tangga Wardatina Mawa yang menyeret nama Inara Rusli semakin memanas. Setelah ibunda Inara, Mercy Lubis angkat bicara melalui Ozi Saputra. Sang ibu memilih sikap tegar, menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab dan konsekuensi pilihan hidup kepada Inara karena ia dianggap sudah dewasa. Ibunda Inara menepis tuduhan perzinahan yang diarahkan publik kepada putrinya. Ia berargumen bahwa karena Inara dan Insanul Fahmi sudah terikat pernikahan secara agama, maka perbuatan mereka tidak pantas disebut berzina. Di sisi lain, Wardatina Mawa menyatakan dirinya tetap melanjutkan proses hukum perzinahan, meskipun ia masih menunggu itikat baik dan permintaan maaf yang tulus dari Inara atas rusaknya pernikahan sahnya. Sementara itu, Inara Rusli juga telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan Insanul Fahmi ke kepolisian atas dugaan penipuan yang mengandung unsur tipu muslihat, yakni membohongi Inara mengenai status lajangnya. Drama ini kini melibatkan 3 pihak yang saling menyerang di ranah pidana. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Inara Rusli minta maaf dan mengatakan hanya dia dan Tuhan yang tahu. Berdasarkan preskon kemarin dan VT-VT yang beredar, dia sudah minta maaf atas semua kegaduhan ini ya, para netizen Indonesia. Dianya juga mau mundur dari semua ini, cuma mundurnya ke depan atau ke belakang. Dia juga mau melaporkan. Nah, pertanyaannya, yang dilaporkannya itu siapa? Si Mr. X atau si istri sah? Kita tunggu aja episode selanjutnya. Tapi untuk saat ini don't ngejelek-ngejelekin, tapi cukup speak up aja. Tapi aku coba deh. Pokok itulah ya. Udin minta maaf dan mengatakan hanya dia dan Tuhan yang tahu. Guys, aku punya tebak-tebakan tapi buat laki-laki ya. Apa yang akan kamu lakukan ketika istri sahmu menemukan bukti perselingkuhanmu? Kamu hohe-hohe sama orang? A. Meminta maaf. B. Bertobat. C. Mengancam akan mengakhiri nyawa. Nggak boleh C loh ya. Pertanyaan kedua, apa yang akan kamu lakukan jika kamu terserang asam lambung karena pleasure dari pekerjaan atau bisnis-bisnis yang sedang kamu hadapi? A. Minum obat dan istirahat. B. Minta didoakan istri. C. Muter-muter tol sampai salah 5 kali lalu berlanjut izin poligami. Nggak boleh C lo ya. Pertanyaan ketiga sekaligus terakhir, apa yang akan kamu lakukan jika kamu dilaporkan polisi sama selingkuhanmu? A. Berdoa dan bertaubat. B. Diam saja. C. Mendatangi rumah selingkuhan dan sujud berkali-kali memohon maaf. Jangan C lo ya. Apa B aja. Tapi ya sakarepmu wis nih. Jadi maksudnya Inaroh dia tidak ngaku kalau dia yang mengambil punya Mawa. Kamu pikir kamu siapa Inaroh? Kamu tidak mengaku kalau kamu suhu? Oke, gak apa-apa. Lagi pula gak ada yang percaya kamu dan gak ada juga yang mau peduli kalau kamu itu suhu atau kamu itu adalah polos. Jadi biar aja. Terus kenapa kamu ambil punya Mawa Inaroh? Bertobatlah. Kenapa kamu tidak ngaku kalau kamu itu suhu? Aku kasihan lihat Mawa. Punya Mawa direbut. Kalau sampai di sini ada yang membela Inaroh, berarti kalian adalah pelakor juga dan kalian adalah istri simpanan kedua. Dari podcastnya si Insan di Dr. Richard, dia bilang itu CCTV dari rumah pribadinya Inara. Langsunglah semua tersorot pada Virgon. Tapi terlepas dari kesalahan dia di masa lalu, kita harus berterima kasih sama Virgon karena dia yang udah kasih tahu si Mawa, kasih tahu ke Mawa istri sah dari si Insan, bukan disebar di media sosial ya. Jadi kalau dilaporin ke polisi ya nggak kenal lah ya menurut aku sih. Menurut kalian gimana? Mawa laporin suami dan si perempuan itu atas dasar perselingkuhan dan perzinahan. Nah sekarang si perempuan yang lapor balik, sekalinya muncul di media, kita harapin dia minta maaf. Minta maaf nih ya ke istri sah dengan penuh penyesalan. Tapi ngomong-ngomong kasihan juga sama si Insan ya.
si Insan belain Inara di podcastnya Dr. Richard, tapi ternyata dia dilaporin ke polisi juga. Tapi ya udahlah, hukum tabur tuai. Ini kasus yang lagi rame ya, kasus perselingkuhan dari artis ya, dari artis yang namanya IR berselingkuh dengan pemuda berusia 26 tahun, teman-teman. Yang mana dia itu pengusaha yang katanya udah nikah siri duluan ya, habis itu baru bilang sama istrinya dan akhirnya istrinya marah-marah dan kasusnya meledak kayak gini. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sudah mulai berumah tangga atau mulai menikah ya. Jadi kalau menurut pendapat aku sendiri, kalau misalkan ada perselingkuhan kayak gitu, sebenarnya itu yang pertama dari komunikasi, dan yang kedua adalah itu murni datang dari cowoknya sendiri sih. Jadi ya yang namanya kita laki-laki ya ataupun sebagai suami itu menurut aku emang harus bisa menjaga pandangan sama ya biar menjaga nafsu gitu loh. Masa ya gara-gara sama orang gitu kan terus rumah tangganya jadi hancur gitu. Memang di sini menurut aku suami itu sangat dituntut kebijakannya ya. Jadi biar ya pokoknya selingkuh itu nggak akan terjadi kalau misalkan suaminya nggak macem-macem ya. Kalau itu pendapatku sih. Ya, menurut kalian gimana teman-teman? Coba deh tulis di kolom komentar. Kok kayak sinetron ya? Kisah seorang wanita yang ditipu oleh suaminya, ternyata suaminya itu sudah punya istri. Ini adalah kisahnya Inara Rusli di versi nyata, di mana Inara Rusli ini katanya ditipu oleh seorang laki-laki bernama Insanul Fahmi yang mengaku dia itu seorang lajang, tetapi ternyata dia sudah punya istri. Gak tanggung ini berlangsung lama, tetapi mencuat karena istri yang pertama ini mengungkap hal yang sangat luar biasa, menyebutkan bahwa Inara Rusli ini bermain di belakang dengan suaminya. Tapi ini anehnya, kenapa Inara Rusli sudah lama menikah dengan Insanul Fahmi tidak mau tahu bagaimana kehidupan Insanul Fahmi? Gak cek HP-nya kah? Atau cek sosial medianya kah? Soalnya biasanya istri itu penasaran banget tentang kehidupan suaminya, tentang mantan-mantannya. Atau mungkin Insanul Fahmi ini terlalu lihai ya untuk menyembunyikan segala rahasia dalam kehidupannya. Ramainya kasus poligami dan nikah siri Insanul Fahmi terhadap Inara Rusli, saya tuh benci banget sama mereka yang ngomong, ya daripada zina mendingan nikahi kan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalimat seperti itu sebenarnya adalah kalimat yang memang mungkin tampak islami, tapi sebenarnya itu adalah manipulatif gitu. Karena seakan-akan bagi dia pernikahan itu bukan hal yang sakral, bukan hal yang serius. Seakan-akan pernikahan itu adalah hanya label halal bagi dia, hanya stempel syariat bagi dia untuk kemudian berhubungan badan. Ini saya berbicara konteks nikah siri dan poligami ya. Jadi maksud saya, poinnya ada orang yang menjadikan pernikahan sebagai legitimasi halal untuk kemudian berhubungan badan. Padahal pernikahan itu bukan hal yang main-main gitu. Pernikahan itu tanggung jawabnya begitu besar, bukan kemudian hanya urusan ranjang. Pernikahan itu tanggung jawabnya besar. Anda harus menafkahi istri dan anakmu, Anda mengucapkan akad janji suci di hadapan Tuhan, belum lagi kemudian kesiapan nafkah, kesiapan mental, kesiapan memikul amanah, kesiapan membangun rumah tangga, itu semua diperhatikan dan jadi bahan pertimbangan. Jadi jangan jadikan pernikahan sebagai kartu akses halal keinginanmu untuk kemudian mendapatkan legitimasi hubungan seks dengan perempuan. Pernikahan itu amanahnya besar bos. Anda harus memikul tanggung jawab dunia akhirat, menjanjikan perlindungan, menjanjikan keadilan, menjanjikan kesejahteraan, dan bahkan Anda mempertaruhkan kehormatan keluarga di hadapan Allah. Jadi pertimbangkanlah kalau mau nikah siri hanya karena alasan seks, nafsu. Orang yang menjadikan pernikahan sebagai legalitas syahwat, bagi saya itu adalah penghinaan terhadap kesucian akad, bahkan kemudian merendahkan martabat perempuan, baik dalam bentuk nikah siri yang sembunyi-sembunyi maupun poligami tanpa kesiapan moral, mental, dan ekonomi. Kalau mau menikah siri atau poligami, terus terang izin ke istri gitu, niatkan membangun rumah tangga. Kalau hanya ingin memenuhi syahwat, jangan bawa-bawa agama gitu. Itu pun kalau Anda mampu adil.